pastinya kita merinding karena ketakutan. Kita tetap ingat Tuhan yang pastinya. Cuman aneh aja di daerah hutan, di hutan tempat kita itu kan nggak ada pemukiman orang. Suka duka kita di sana itu karena banyak pohon besar ya. Jadi kalau angin kencang itu kita keluar dari pondok, cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Nah, kemarin terakhir sama istri itu sudah jam 8 malam, hari hujan, rintik-rintik, kita harus keluar. Kenapa harus keluar? Karena takut kayu tumbang. Besar itu tumbang. Meskipun ada cerita yang agak, karena kemarin sudah saya upload di YouTube. Istri ini pernah dengar cerita ya, di sana. Bukan dengar. Yang pertama saya ikut nginap di sana, pertama ke hutan, pertama ikut suami ke pondok. Itu saya mimpinya melihat dua anak perempuan yang kira-kira umurnya itu 10 tahun ya, kalau nggak salah, kira-kira itu ya. Besarnya yang satu lebih besar badannya, yang satu agak kecil. Semua anak perempuan. Mereka dua berbicara menggunakan bahasa daerah yang ada di daerah sekitaran situ. Bahasa daerah kami, daerah sini itu bahasa Bakumpai. Mereka udah menggunakan bahasa itu. Terus mereka berdua ngomong gini di dalam mimpi. Saya itu antara mimpi dengan enggak ya, rasa-rasanya itu. Dalam mimpi saya itu mereka dua berbicara, ambil handphonenya. Mereka udah menunjuk ke arah handphone yang berada di luar kelambu saat itu. Dalam mimpi saya itu handphone, kedua handphone kami, saya dan suami itu berada di luar kelambu posisinya. Kata si anak itu, ambil handphonenya. Enggak, katanya, kamu aja, kata yang satunya kan. Mereka dua saling dorong-mendorong kayak gitu, saling suruh menyuruh ngambil handphone itu. Terus saya melihat muka mereka itu jelas terlihat oleh saya. Yang jelas mereka dua anak perempuan dari arah di sananya, dari arah belakang tempat kita masak ya. Di situ ada pohon. Ternyata setelah dengar cerita dari suami dan dari mertua saya yang pernah di situ dulu berburu babi juga, di situ dulu banyak penghuni lagi, bukan penghuni, orang juga yang tinggal di situ ya, mencari berburu juga, mungkin yang mencari kayu ya, mencari kayu di situ tinggal. Ada orang yang mungkin meninggal di situ, kita nggak tahu kan, namanya juga di hutan. Yang jelas dalam mimpi saya itu ada dua anak itu ngasih tahu mau ngambil handphone saya dan suami saat itu. Terus saya terbangun, ternyata handphone saya dan suami itu memang benar di luar kelambu, persis seperti di mimpi itu. Tapi saya memberanikan diri melihat ke arah yang saya lihat dalam mimpi saya itu nggak ada anak itu. Dalam mimpi saya itu kejadiannya subuh, antara gelap dengan menjelang mau keluar matahari, itu sekitar pukul 4 pagi kayaknya. Saya bangun itu pun sekitar pukul itu. Saya terbangun dari mimpi saya itu karena kan handphone mau diambil. Dalam hati saya harus ngamanin handphone nih. Ternyata benar, dalam mimpi saya itu handphone saya dan suami itu posisinya ada di luar kelambu. Dan saat itu juga
yang ke hutan hanya saya dan suami yang ke hutan. Itu pengalaman pertama, tapi nggak pernah saya ceritakan waktu itu ke suami. Setelah waktu di hutan, setelah saya pulang ke rumah baru saya ceritakan ke suami. Terus yang terakhir kemarin ya Pak, Musik. terakhir kemarin saya dan suami yang terakhir ke hutan. Setelah hujan rintik-rintik, apa masih hujan rintik-rintik, sekitar pukul berapa rasanya Pak? 11 malam. Pukul berapa? 11 Ya, pukul 11 malam. Itu awalnya suaranya hanya apa bilang kita itu ya, hanya bayang-bayang aja suaranya kedengaran. Seperti orang melakukan hajatan kayak gitu ya, acara gitu deh. Ada suara-suara musik, nggak ada suara ngomong, cuma musik seperti orang ada acara. Terus saya ditegur oleh suami, kamu dengar katanya suara itu? Ya saya dengar, kata saya. Ternyata suaranya semakin jelas terdengar suara itu. Makin dekat ya. Iya, kita nggak sempat rekam karena antara takut dengan enggak juga sih sebenarnya. Kebetulan saat itu juga anginnya kencang sekali, kencang, terus hujan, tiap malam kan hujan, anginnya kencang, terus pohon itu saya dan suami juga takut karena pohon di situ kan dekat pondok, area pondok itu pohonnya besar-besar dan sudah tua, jadinya fokus kita itu terganggu untuk nggak ada kepikiran buat video. Merinding ya pasti. Yang pastinya kita merinding karena ketakutan. Kita tetap ingat Tuhan yang pastinya. Cuman aneh aja di daerah hutan, di hutan tempat kita itu kan nggak ada pemukiman orang. Pemukiman orang itu jauh semuanya, nggak mungkin kedengaran sekitar situ. Dan walaupun itu sudah tengah malam, rasanya itu juga nggak mungkin kedengaran musik karena itu kan posisinya jauh sekali dan saat itu hujan, gerimis seperti itu ya, nggak mungkin kedengaran suara itu, nggak mungkin sampai segitu jauhnya walaupun orang pasang speaker yang luar biasa. Tapi banyak komen-komen setelah kita tampilkan di YouTube kemarin, katanya itu orang alam lain mungkin lewat, katanya gitu. Jadi mungkin orang alam lain itu bikin acara atau apa, kita nggak tahu ya. Yang pasti kita di situ nggak ganggu mereka, kita tidak mengusik mereka, kita hanya mengambil tidak membabak habis apa yang ada di hutan. Kita hanya mengambil sebagian cukup untuk kita konsumsi aja. Kita nggak Salam sukses buat